Bapak-bapak dan ibu-ibu, serta bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda sedang pada sibuk. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan menuntaskan bahasan kita pada 2 pertemuan yang lalu dalam tema besar tentang tiket masuk surga gitu. Masuk surga tentu harapan kita sebagai seorang mukmin ya. Karena di akhirat nanti Allah hanya menyiapkan 2 tempat untuk manusia, surga dan neraka. Neraka bukan sebuah pilihan, na'udzubillah, boro-boro untuk merasakan, membayangkannya saja dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang neraka sudah tidak sanggup kita. Apalagi na'udzubillah kalau harus merasakan azabnya gitu. 2 bulan yang lalu kita sudah membahas tiket yang pertama dan utama, yaitu seorang yang ingin masuk surga harus memiliki akidah yang sempurna, akidah yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, tiket ini betul-betul tidak boleh ada cacat sedikit pun gitu ya. Dalam pengertian dia tidak boleh ada sedikit pun kekufuran dan kemusyrikan. Dia harus utuh sepenuhnya itu. Nah, setiap manusia yang memiliki tiket yang utama ini pasti masuk surga itu. Karena Rasulullah sudah menjamin itu lewat sabdanya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Tapi dengan tiket ini belum menjamin apakah seseorang itu bisa langsung masuk surga atau dia harus mampir di neraka jahanam. Untuk seseorang yang sudah memegang tiket ini, tiket untuk utama ini, agar dia bisa langsung masuk surga, dia harus memegang 2 tiket lagi, yaitu ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ampunan sudah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu. Jadi sudah 2 tiket yang kita bahas, tinggal pada pertemuan kali ini kita akan membahas tiket terakhir, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ilustrasinya begini, andai kata seorang meninggal dunia membawa keimanan yang utuh, lalu membawa amal ibadah yang banyak, tanpa memiliki dosa sekecil apapun, karena semua dosa sudah diampuni oleh Allah. Bisakah seseorang masuk surga dengan begitu? Ternyata tidak. Gitu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang Rasulullah SAW diantaranya menyatakan, la yadkhulu ahadakumul jannah bi amalihi. Seseorang tidak akan bisa masuk surga oleh sebab amal perbuatannya. Tentu saja pernyataan ini mengagetkan para sahabat itu. Spontan mereka bertanya, wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Semakin kaget para sahabat ketika Rasul mengatakan, hatta ana, demikian juga aku. Amal perbuatanku tidak mungkin bisa mengantarkan aku masuk ke dalam surga.
Nah kalau amal ibadah Rasul saja tidak mungkin membuat beliau masuk surga, apalagi amal ibadah kita. Jadi kalau begitu dengan apa kita masuk surga ya Rasulullah? Birahmatihi. Dalam hadis lain, bifadlin wa rahmatin. Dengan karunia dan kasih sayangnya. Jadi terlalu mahal surga itu untuk ditebus oleh amal ibadah kita. Jadi amal ibadah kita itu sebenarnya hanya upaya kita untuk bisa membeli tiket kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi yang harus kita perjuangkan adalah dalam kita melakukan ibadah ini bagaimana ibadah-ibadah kita ini membuat Allah itu sayang pada kita. Kenapa kita harus memikirkan itu? Karena tidak semua ibadah itu membuat Allah itu sayang pada hambanya. Karena tidak semua ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai dengan ayat 7 jelas sekali Allah menyatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kata-kata musallin itu sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu sudah melaksanakan syariat sholat dalam bentuk gerakan dan bacaan. Boro-boro disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia melakukan sholat itu. Bahkan terancam celaka. Bahkan sebagian ahli hadis mengartikan wel di sana menunjuk pada satu tempat di neraka, yaitu neraka wel. Neraka wel lah bagi orang-orang yang sholat. Jadi tidak semua ibadah itu bisa mengantarkan orang masuk surga itu. Karena tidak semua orang yang melakukan ibadah itu ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan menyatakan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Alangkah banyaknya orang yang sholat, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya itu kecuali cangkel, capek. Atau rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang melakukan ibadah saum, mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Ini yang harus menjadi perhatian kita itu ya. Jangan sampai kita terus melakukan ibadah tapi ibadah kita enggak punya nilai di mata Allah itu. Capek gawe teka pakai ya. Betul nggak itu ya istilah itu ya? Capek gawe teka pakai gitu ya. Jadi sudah mati-matian kita berbuat tapi nggak ada nilainya gitu. Di mata Allah Subhanahu wa taala. Kan sayang sekali gitu ya. Nah, di dalam Quran surat Al-Maun itu dijelaskan kenapa sholat seseorang itu tidak diterima? Allazina hum an sholatihim sahun. Nah itu kan alasannya. Sholatnya itu lalai, tidak khusyuk. Allazina hum yura'un. Sholatnya tidak dilaksanakan dengan dasar ikhlas semata-mata mencari ridha Allah ya. Tapi didasari dengan riya, pujian atau ingin memperoleh kenikmatan duniawi. Wa yamnaunal maun, dan ibadah sholatnya itu tidak membuat orang itu kemudian menjadi orang yang dermawan, yang mau memperhatikan nasib orang lain yang memerlukan pertolongan dan bantuan. Maun yang kemudian menjadi nama surah ini, surah Al-Maun, dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang kalau diukur dengan nilai kecil sekali nilainya itu. Contohnya begini Bu. Malam hari jam 10-an tetangga ngebel rumah ibu gitu. Begitu dibuka, tetangga itu mengatakan, punten saya malam-malam nekat mengganggu ibu. Saya betul-betul dalam posisi yang kesulitan gitu ya. Keluarga saya
datang dari kampung, nggak ngasih kabar terlebih dahulu. Ketika saya tanya mereka belum pada makan dari sejak siang gitu. Maka saya ingin menyiapkan makanan. Pas saya ke dapur ternyata di dapur garam habis. Uyah, saya tolong kalau ibu ada, saya minta uyah barang sesendok kecil gitu. Uyah 1 sendok kecil itu kira-kira berapa harganya, Bu? Ada 1.000 rupiah? Ya, nggak sampai kan? Nggak sampai itu. Jadi secara nilai sangat kecil sekali gitu. Nah, sesuatu yang secara nilai sangat kecil tapi dibutuhkan, itu disebut al-ma'un. Jadi istilah al-ma'un itu. Jadi kalau seorang untuk menolong orang lain padahal nilainya begitu sangat kecil saja tidak mau, nah itu berarti sholat itu nggak benar itu. Karena sholat itu ukuran nanti benar dia tanha anil fasya iwal munkar. Dia mencegah seorang dari perbuatan munkar, dia akan baik orang yang sholat itu dalam urusan hablum minallah dan hablum minan nas. Ya jadi maka yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita bisa meraih tiket kasih sayang Allah itu dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Maka Bu, kalau ini bisa ke depan ya biar kesian, terus menuju pintu. Kalau mau ke depan, maka. Nah sekarang ada 2 hal mungkin yang paling utama yang harus kita, ya mangga Bu, ya. Nah gitu Bu lah. Oh, nanti konsumsi akan dibaginya mulai dari depan Bu. Jadi kalau yang di belakang nggak kebagian ya wayahna. Yang pertama yang akan kita bicarakan masalah kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah ya. Terutama sekali sholat. Ini agar ibadah kita itu bisa membuat Allah itu menjadi sayang pada kita kan itu kan intinya itu. Salah satu syaratnya itu Allah menentukan ibadah kita harus kita lakukan dengan kekhusyuan. Khusyuk artinya konsentrasi kita penuh bersama Allah Subhanahu wa taala pada saat kita melakukan ibadah tersebut gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang banyak gelisah gitu ya. Ini gimana dengan ibadah-ibadah kita selama ini? Apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah? Apakah sholat kita itu sudah khusyuk atau tidak dan seterusnya gitu. Karena khawatir kita termasuk kelompok yang paling banyak yang sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Bagaimana cara kita untuk supaya bisa melakukan ibadah dengan khusyuk? Kita ambil contoh sholat. Yang pertama, ini pandangan saya ini ya, jadi mudah-mudahan benar gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan betul bahwa waktu tertentu itu hanya waktu untuk kita bersama Allah dalam sholat. Misalnya gini, waktu zuhur jam berapa? 12 kurang 18 atau 2 kurang 20 lah gitu ya. Maka saya sudah harus menyiapkan waktu antara jam setengah 12 sampai jam 12 misalnya. Itu waktu saya untuk sholat zuhur. Antara setengah 12 sampai jam 12 saya nggak ada urusan dengan suami, nggak ada urusan dengan istri, nggak ada urusan dengan ini, nggak ada urusan dengan pekerjaan, nggak ada urusan dengan siapapun. Itu urusan saya persiapan untuk sholat zuhur sampai melaksanakan sholat zuhur. Sebab kalau seandainya kita tidak siapkan waktu seperti itu, sibuk saja kita bekerja gitu ya. Terdengar azan,
waktu lohor ini, lalu kita kemudian ambil air wudhu, lalu pergi sholat, sangat mungkin pekerjaan kita itu akan terbawa dalam sholat kita. Gitu. Masih terbawa terus dalam pikiran. Gitu. Atau kita ngomongkan batur misalnya can tamat. Gitu. Can tamat ngomongkan baturna kaburu azan. Azan kayak orang teruskan gitu. Itu nanti kemungkinan dalam sholat itu yang ada pikiran-pikiran yang terbawa saat memori terakhir yang ada itu. Jadi harus kita siapkan waktu kita untuk sholat. Yang kedua, ini upaya yang kedua, karena sholat ini ibadah yang paling utama. Yang paling pertama juga akan dihisab oleh Allah di akhirat nanti, itu sholat. Maka selamat atau tidaknya seseorang itu juga tergantung dari benar diterima atau tidaknya ibadah sholat dia. Oleh karena itu, iblis yang memang sudah bertekad ingin menyesatkan kita manusia untuk menggiring kita manusia masuk ke dalam neraka jahanam, maka dia akan mati-matian berusaha untuk merusak sholat kita. Karena itu upaya yang kedua yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa terlindungi dari bisikan-bisikan setan yang menyesatkan ini. Dengan kita memohon perlindungan kepada Allah. Maka sebaiknya kita membaca ta'awuz sebelum memulai sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup di dalam hati untuk didengar oleh kita sendiri gitu ya. Ini upaya yang kedua. Nah si ta'awuz ini, bacaan ta'awuz ini, sebaiknya kata para ulama, diucapkan lagi, dibaca lagi oleh kita pada rakaat pertama, hanya rakaat pertama ya. Pada rakaat pertama setelah doa iftitah sebelum Al-Fatihah. Misalnya kita baca doa iftitah ini, Allahu Akbar, lalu kita membaca doa iftitah. Ya. Nah, selesai doa iftitah, sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita baca lagi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baik dalam salat yang zahar maupun salat sir, si bacaan ta'awuz ini cukup di dalam hati, ya. Jadi cukup di dalam hati hanya untuk didengar oleh diri kita sendiri. Ini upaya yang ketiga. Yang keempat, ya oke lah. Yang ketiga, peda ta'awuznya 2 kali mungkin itu. Ta'awuz yang pertama itu sebelum sholat, ta'awuz yang kedua ya gitu ya. Oke, mangga pada yang ketiga, yang keempat, yang penting eta sudah gitu ya. Yang ketiga atau yang keempat, usahakan kalau itu ibu misalnya di rumah punya musola untuk sholat gitu ya. Karena tidak selamanya sempat sholat berjamaah di masjid. Ibu lebih banyak sholat berjamaah di masjid atau di rumah, Bu? Di rumah. Alasannya? Ya? Cek saha, Bu. Menurut saya sama itu, laki-laki wanita lebih utama sholat di masjid. Di masjid mah ibu datang ke masjidnya saja sudah pahala, menang pahala i'tikaf di masjid, sholat berjamaah dengan banyak jemaah, banyak sekali. Rugi sekali kalau ibu terus di rumah. Ayo ngan dikalikan hiji berjamaah dikali 17. Dulu waktu Islam baru pertama-tama kali, memang wanita itu kata Rasulullah sebaiknya di rumah untuk menjaga fitnah. Jadi di awal-awal Islam,
nggak boleh pergi ke kuburan. Ya, jadi betul-betul dilarang, diperketat sekali langkah-langkahnya itu. Kuntu nahaitu, maka kemudian ada hadis Rasul, dulu saya pernah melarang. Nah itu akhirnya mulai diberikan kebebasan wanita, mulai bisa bermasyarakat dan lain sebagainya. Dulu sama sekali awal-awalnya saja gitu. Untuk menghindari fitnah. Sekarang ibu datang ke masjid ini, kan tidak didampingi oleh bapak. Hari datang ke masjid lain sholat kenging. Sekarang kan tidak sedang sholat, ibu datang ke masjid kan ini. Kenapa kalau sholat berjamaah malah tidak gitu? Ya kan? Bukan hanya saja ke masjid, bahkan ibu pergi ke mall. Pergi ke mall, pergi ke pasar didampingi oleh bapak. Padahal potensi untuk terjadi fitnah lebih banyak di mall daripada di masjid. Jadi ini kadang-kadang orang hanya melihat kisah lama gitu, kisah awal-awal Islam, terus dipakai patokan untuk selama-lamanya gitu. Ibu sholat taraweh di masjid atau kalau bulan puasa? Tuh, nah di masjid. Nah di masjid, apa pernah di zaman Rasulullah wanita pada sholat tarawih di masjid? Tidak ada. Nah jadi kita melihat kondisi pada masa itu memang Rasulullah untuk menjaga kehormatan wanita di awal-awal Islam itu memang diperketat. Wanita itu gak bisa diupayakan tidak bergerak dulu dari rumah itu. Ibu kalau ada yang meninggal pergi ziarah kubur, ya, ikut mengantarkan jenazah sampai ikut. Apaan? Tekenging dina hadis mah, nggak boleh dalam hadis itu. Pada waktu itu memang itu semua dilarang. Nah sekarang apa perlunya lagi sekarang kita melarang wanita? Pernahkah kita mendengar terjadi fitnah gara-gara seorang wanita ke masjid? Jarang terjadi fitnah itu. Jadi apa alasan kita untuk melarang lagi wanita untuk sholat berjamaah di masjid itu? Sayang betul, apalagi kalau pergi sholat berjamaahnya bersama suaminya. Wah itu kan lebih aman lagi. Ya, aman lagi. Kalau ke masjid ibu-ibu lebih baik di rumah. Kumaha ya pengajian orang ya. Ibu-ibu datang ke masjid ini sekarang. Padahal tidak untuk sholat ya. Sholat lebih utama kan. Ya, dah. Tapi terserah bapak dan ibu-ibu. Kalau saya yakin bagi ibu-ibu sepanjang tidak akan menimbulkan fitnah. Kecil kemungkinan terjadi fitnah. Seorang wanita lebih baik sholat berjamaah di masjid. Kita lanjut tadi yang ke berapa? Yang ketiga atau yang keempat? Enggak lah, pokoknya mah terusan anak gitu ya. Usahakan kalau ibu ada musola di rumah, di sekeliling musola, terutama bagian depan, itu jangan ada hiasan apa-apa. Foto keluarga atau lukisan dan sebagainya. Karena sangat mungkin foto dan lain sebagainya yang kita lihat itu bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika pernah Rasulullah SAW selesai sholat di rumah. Kalau Rasulullah sholat di rumah berarti sholat sunnah. Karena beliau juga menginginkan kita melaksanakan sholat di rumah. Tapi yang dimaksud sholat sunnah. Jangan jadikan rumahmu itu kuburan kata Rasulullah. Sehingga gak pernah kita tegakkan sholat di rumah gitu ya. Selesai sholat di rumah beliau. Lalu beliau memanggil istrinya Aisyah.
Kata Rasulullah, coba Aisyah, ini hordeng tirai yang ada di sini, pindahkan ke belakang. Kenapa? Karena gambar-gambar yang ada dalam hordeng itu telah mengganggu saya tadi dalam sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terganggu oleh keberadaan gambar itu. Ya apalagi tingkat kita seperti umat Rasulullah SAW ini ya sangat mungkin kita akan terganggu oleh karena itu. Karena itu kalau bisa terutama bagian depan, bagian arah kiblat kita itu utamakan polos sajalah. Gitu. Bagaimana dengan kaligrafi? Ini ada kaligrafinya nggak nih? Ya ada itu. Ya sudahlah. Itu juga bisa mengganggu kekhusyuan itu. Orang sholat ningali gitu, nah alifnya bingkang pisan, ya memang asa tepuguh alif teh. Bedana jeung lam, itu jadi masalah lagi gara-gara itu ya. Jadi memang sebaiknya di depan itu tidak terlihat. Walaupun memang dalam sholat itu sebaiknya kita tidak melihat ke depan. Jadi usahakan tempat kita akan melaksanakan sholat itu tidak ada nanaon gitu di depan kita gitu. Yang bisa membuat kekhusyuan kita terganggu itu. Walaupun melihat ke depan, bahkan melihat ke atas, tidak membatalkan sholat. Melirik, batal nggak sholat? Melirik ke kanan, ke kiri gitu, batal nggak sholat? Umumnya ulama mazhab 4 menyatakan tidak batal. Yang batal itu kalau menengok sampai merubah posisi bahu. Nah udah gitu. Nah itu karena dia sudah berubah arah kiblat. Jadi kalau cuma melirik itu atau ningali kaluhur, lihat ke depan, para ulama cenderung menyatakan itu makruh. Sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan. Tapi tidak membatalkan sholat. Jadi pandangan yang paling utama itu, yang paling benar, paling baik adalah ke arah tempat sujud. Jadi ke sejadah kita ini, tempat sujud kita. Kesanalah arah pandangan kita tertuju gitu ya. Dengan demikian tadi kekhawatiran untuk terganggu karena melihat yang lain-lain bisa terhindari gitu. Tapi melihat ke arah tempat sujud juga kadang-kadang jadi masalah. Ieu teh gambar masjid dina sajadah teh kunaon menarana miring kieu di. Kumaha nu nyieunna teh ayo jadi mikiran menara geura keur salat itu. Kalau memang sudah begini kondisinya, kalau memang sudah seperti ini kondisinya, maka sebaiknya ibu memiliki sejadah yang polos. Tong aya gambar naon. Polos saja itu. Jadi tidak mengundang kita untuk berpikir macam-macam gitu. Tapi polos juga kadang-kadang sok masalah. Itu hejona kunon jadi belel kieu nya. Padahal karek diseseh 2 kali itu keur meuli mah dalah teu belel kieu keur pertama. Jadi masalah itu. Nah, ieu mah memang bakat keur khusuna masih kena jauh itu. Nah, kalau sudah seperti begini, maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini seorang ulama di abad 7 Hijriah. Beliau kemudian mengatakan, kalau memang kondisinya seperti itu, walaupun sebenarnya memejamkan mata, perem, itu hukumnya makruh, lebih baik dia memejamkan mata demi untuk tercapainya kekhusyuan. Sementara pejamkan sajalah mata itu. Toh yang namanya makruh itu bukan haram. Jadi kita
tidak berdosa melakukannya, cuman berpahala kalau kita tidak lakukan. Ya sudahlah, nggak apa-apa kita tidak dapat pahala karena tidak memejamkan mata, tapi kekhusyuan itu bisa kita dapatkan kalau kita belum bisa khusyuk tanpa memejamkan mata, pejamkan saja mata. Yang kesekian, lebih baik yang kesian saja. Ya, dan yang terakhir mungkin yang sangat penting sekali bagi kekhusyuan sholat kita adalah kita harus memahami sepenuhnya apa yang kita baca dalam sholat itu. Ya, karena susah sekali kita akan khusyuk ya, lamun ngerti gente. Ibu bisa nggak nonton film? Film naon ibu senangnya? Film India. Film India ceritanya drama. Bari tidak ada terjemahan. Bingung orang teh naon itu dongeng nate. Batur seri, orang ngilu seri. Gitu. Ditanya kunon seri, teuing, pokoknya batur seri yang ngilu seri lah gitu. Ya itu susah kita ya, susah kita untuk tingkat kekhusyuan itu ya. Kalau kita dalam sholat memahami pun tidak, minimal kita harus memahami, itu paling minimal. Yang paling bagus kita tahu tafsir dari apa yang kita baca. Sambil contoh begini. Takbiratul ihram, takbir yang paling pertama kita ucapkan mengawali sholat, itu hukumnya rukun. Ya. Jadi termasuk rukun sholat. Jadi kalau seorang memulai sholat tidak dengan membaca takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Misalnya datang dia sholat gitu ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, atau langsung baca doa iftitah tanpa takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Adapun takbir-takbir yang lain, mau ruku nih, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, lalu mau sujud, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Pada umumnya ulama mengatakan sunnah sholat. Ada yang mengatakan wajib, tapi umumnya ulama mengatakan sunnah, tapi bukan rukun. Jadi kalau ibu sampai lupa membaca takbir waktu mau ruku, tidak membatalkan sholat. Ya. Nah sekarang, kenapa takbiratul ihram itu rukun, Mbak? Karena dia mengawali sholat, dan awal sholat itu harus dengan takbiratul ihram. Kira-kira ihram itu dari kata apa, Bu? Soklah diduga-duga ya tubuhlah. Kira-kira dari kata apa itu? Haram. Naon maksudnya itu takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan yang tadinya halal. Sekarang, sebelum takbiratul ihram, ibu halal tidak minum dan makan? Halal. Setelah takbiratul ihram? Haram. Gak bisa Allahu Akbar, minumlah itu, daharlah itu. Kan gak bisa itu. Sebelum takbiratul ihram, bolehkah kita ngobrol dengan orang lain? Boleh. Setelah takbiratul ihram? Sebelum takbiratul ihram, bolehkah kita mikirin suami, mikirin anak, mikirin orang tua, mikirin pekerjaan, mikirin dunia dan segala? Boleh. Setelah takbiratul ihram, harusnya begitu. Jadi kalau setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, orang masih terus memikirkan suaminya, mikirkan anak, mikirkan incu, mikirkan kerjaan, mikirkan ini, mikirkan dunia, ya dia belum takbiratul ihram. Sekarang takbiratul ihram itu apa? Apa maksudnya kita menyatakan itu? Yang akbar cuman Allah.
Allahu Akbar. Allah yang akbar. Selain Allah tidak ada yang akbar. Semuanya kecil. Suami kecil, istri kecil, orang tua kecil, anak kecil, harta kecil, jabatan kecil. Dunia ini semuanya kecil. Yang akbar cuman Allah. Karena saya sekarang sedang berhadapan dengan Allah yang akbar. Semua yang kecil harus menyingkir dari pikiran saya. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, ya di pikirannya masih mikirin kerjaan, oh berarti yang akbar apa? Kerjaan. Bukan Allah, cuman kebetulan saja lidahnya menyebut Allahu Akbar. Ini harus pentingnya kita memahami dan menghayati apa yang kita baca. Kalau Bapak Ibu setuju, mungkin ke depan kita bisa membahas minimal sajalah. Karena Al-Fatihah itu pasti harus kita baca setiap sholat dan setiap rakaat. Minimal kita tahu tafsir Al-Fatihah itu. Mulai dari ta'awudz, basmalah sampai waladolin sampai amin itu. Sehingga ketika kita sholat itu betul-betul terhayati gitu. Kenapa saya menyatakan alhamdulillah? Kepada siapa? Kepada lillah, Rabbil Alamin. Karena Allah itu Ar-Rahman, karena Dia itu Ar-Rahim, karena Dia itu Malik Yaumiddin. Ini harus jelas untuk kita. Kenapa kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nah, ini perlu kita harus bahas ini supaya ketika kita sholat itu betul-betul terhayati itu ya. Nah, kalau usaha kita sudah seperti itu, angger rasaan can khusuk ini. Kalau usaha kita sudah optimal ini. Kira-kira sholat kita diterima enggak oleh Allah? Usaha kita sudah optimal, tapi rarasaan mah asacan khusyuk gitu, asacan khusyuk pisan gitu. Diterima enggak sholat kita? Bu dijawab itu Bu. Nah terus dijawab, diterima tidak Bu? Terima. Dari mana jawab? Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Orang itu sudah berusaha, sudah optimal kok. Hasilnya cuma itu yang bisa dia capai pada waktu itu gitu. Ya pasti diterima. Karena kita manusia tidak pernah menentukan hasil. Yang menentukan hasil itu adalah Allah. Jadi rada regreg sakedik. Ulah ieu teh ulah tes. Ya, ini kayaknya lebih keras ini. Sekarang yang kedua, Bu. Untuk supaya ibadah kita itu punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Lawannya riya tadi, karena kata Allah salat itu tidak diterima gara-gara allazinahum an salatihim sahun allazinahum yuraun. Jadi salat itu harus benar-benar ikhlas. Ari ikhlas naon hartosna Bu? Untuk kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan ikhlas, coba kita lihat Quran surat Al-An'am ayat 66. Di Quran surat Al-An'am ayat 66 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang salah satu karunia yang Allah berikan pada kita lewat beberapa binatang ternak, yaitu air susu. Misalnya dari sapi, ya, yang ada susunya itu sapi, unta,
kambing,